Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sri Milwati Panju, kelas B, jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial semester 4. Baik, saya akan menjelaskan hasil proposal saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Belajar Sejarah Melalui Model Pembelajaran Numberhead Together atau NHT di SMA Negeri 7 Gorontalo Utara. Jadi, langsung saja saya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan. Yang saya akan jelaskan pertama yaitu latar belakang masalah. Jadi, pendidikan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai yang bersumber dari norma-norma tertentu. Jadi, seorang guru ketika ia memberi materi pembelajaran kepada peserta didik haruslah sesuai dengan mata pelajaran yang memang sudah diketahui atau dikuasai. Karena banyak dari tenaga pendidik yaitu guru mengajar tidak sesuai dengan kemampuan yang sudah dimilikinya. Contohnya, guru memberikan materi atau mengajar mata pelajaran sejarah, akan tetapi beliau bukan lulusan dari sejarah itu sendiri. Jadi itu akan berpengaruh terhadap peserta didik itu sendiri. Dan tidak hanya itu saja, masalah yang terjadi dalam kelas ada sejarah itu sendiri sering kali dilakukan atau dilaksanakan pada siang hari, sehingga itu membuat siswa merasakan bosan. SMA Negeri 7 Gorontalo Utara, pembelajaran mata pelajaran sejarah itu tidak berjalan lancar. Dikarenakan jam mata pelajaran sejarah seringkali dilakukan atau dilaksanakan pada jam-jam terakhir, sehingga membuat siswa-siswi pada bosan menerima materi sejarah tersebut. Pembelajaran sejarah, guru harus mampu mengelola siswa dan harus mampu menguasai materi yang diajarkan. Di SMA Negeri 7 Gorontalo itu gurunya tidak menguasai materinya karena beliau bukan dari jurusan sejarah, akan tetapi beliau adalah lulusan dari jurusan pembimbingan dan konseling, sehingga guru tersebut tidak menguasai materi sejarah itu sendiri. Sehingga kita harus ada pemecahan masalah yang dilakukan agar kemauan belajar sejarah siswa meningkat. Sehingga oleh karena itu saya mengambil judul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Melalui Model Pembelajaran Sejarah NHT di SMA Negeri 7 Gorontalo Utara. Kedua, saya menjelaskan identifikasi masalah. Jadi, identifikasi masalah ini yang pertama yaitu mata pelajaran sejarah selalu di jam terakhir. Yang kedua, guru tidak dapat mengelola kelas. Yang ketiga, itu guru tidak menguasai materi yang diajarkan. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Jadi, saya mengambil dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana proses pembelajaran di SMA Negeri 7 Gorontalo Utara. Yang kedua, bagaimana penerapan model pembelajaran NHT di SMA Negeri 7 Gorontalo Utara. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Nah, yang pertama yaitu mengetahui proses pembelajaran di SMA Negeri 7 Gorontalo Utara. Yang kedua itu mengetahui penerapan model pembelajaran NHT di SMA Negeri 7 Gorontalo Utara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu model pembelajaran. Dalam teori Sofwan Amri 2013 dalam bukunya mendefinisikan strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran antara lain sebagai berikut. Antara strategi pembelajaran adalah seperangkat kebijaksanaan yang terpilih yang telah dikaitkan dengan faktor-faktor menentukan warna atau strategi tersebut. Yang kedua itu pendekatan pembelajaran.
adalah jalan atau arah yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dilihat bagaimana materi itu disajikan. Yang ketiga itu metode pembelajaran adalah cara mengajar secara umum yang dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Misalnya mengajar dengan metode ceramah, ekspositori, tanya jawab, penemuan, terbimbing, dan sebagainya. Yang keempat yaitu teknik mengajar adalah penerapan secara khusus atau metode pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kemampuan dan kebiasaan guru. Jadi saya dapat simpulkan model pembelajaran merupakan salah satu model yang di dalamnya memiliki tujuan pengajaran dan tahap-tahap kegiatan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan pada pembelajaran yaitu proses dilakukan adalah mengatur, mengorganisir lingkungan dan yang ada di sekitar siswa sehingga mereka dapat membutuhkan, membangkitkan, dan mendorong mereka untuk melakukan proses belajar. Bahwa setiap model mengarahkan ketika untuk merancang pembelajaran untuk membantu proses demikian rupa sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Selanjutnya yaitu belajar. Secara umum menurut Imron 1996, belajar adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk mengumpulkan atau menguasai sejumlah pengetahuan. Pengetahuan tersebut dikumpulkan sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi banyak. Orang yang banyak pengetahuannya diidentifikasi sebagai orang yang banyak belajar. Jadi saya bisa dapat simpulkan, belajar merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan mendapatkan ilmu pengetahuan dari seseorang, baik guru atau teman sebaya. Belajar juga dapat diartikan suatu perubahan tingkah laku dalam diri sendiri sebagai hasil dari pengalaman. Mengajari peserta didik yang kurang pandai, jadi mereka membantu seorang temannya yang tidak mengetahui apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Yang keempat itu tidak ada peserta didik yang mendominasi dalam kelompok. Jadi semua harus berjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru itu sendiri. Yang kedua itu kelemahan dari kooperatif tipe NHT ini. Yang pertama itu kemungkinan nomor yang dipanggil lagi oleh guru. Yang kedua itu tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. Yang ketiga, kendala teknis, misalnya tempat duduk kadang-kadang sulit dan kurang mendukung dia diatur kegiatan kelompoknya. Yang terakhir itu pengondisian kelas kurang. Baiklah, itulah bab 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metodologi sejarah. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu latar atau setting penelitian. Jadi lokasi yang akan dijadikan objek penelitian ini yaitu SMA Negeri 7 Gorontalo Utara, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Jadi SMA Negeri 7 Gorontalo ini terletak di Jalan Benteng Undango, Desa Botungobungo, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Keadaan siswa di SMA Negeri 7 Gorontalo itu beragam. Daerah asal siswa yaitu sebagian besar dari Kuandang, sebagian lagi dari Atinggola, Anggrek, dan Sumalata. Selanjutnya, prosedur observasi. Hal ini peneliti menggunakan siklus. Dalam penelitian 4 kali pertemuan, masing-masing 2 kali pertemuan, dengan rincian pertemuan pertama untuk kegiatan pembelajaran dan pertemuan kedua untuk evaluasi siklus, dan seterusnya. 1 kali pertemuan tersedia 2 kali 40 menit. Jadi di sini saya mengambil 2 siklus. Siklus pertama merencanakan model pembelajaran yang akan ditetapkan dalam kegiatan kooperatif pada mata pelajaran sejarah. Yang kedua, mengembangkan skenario model pembelajaran dengan membuat RPP. Yang ketiga, mempelajari materi yang ditetapkan bersama guru yaitu dasar-dasar ilmu sejarah. Jadi di sini saya mengambil materi yaitu dasar-dasar ilmu sejarah. Yang keempat itu menyusun loop.
yaitu lembar observasi peserta didik. Yang kelima itu mengkomunikasi tujuan pembelajaran dan menjelaskan apa yang dilaksanakan. Yang terakhir yaitu merencanakan pembentukan kelompok peserta didik, yakni 4-5 kelompok, dan memberi mereka nomor sehingga tiap siswa dapat dalam kelompok tersebut memiliki nomor. Baik, selanjutnya siklus kedua. Berdasarkan hasil evaluasi tindakan pertama, diketahui bahwa pembelajaran belum berhasil sehingga perlu diadakan tindakan siklus 2. Peneliti mengamati proses model pembelajaran Neighborhood Together atau NHT pada mata pelajaran sejarah. Jadi langkah-langkah siklus kedua yaitu sebagai berikut. Dalam perencanaan, yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah-masalah khusus yang terjadi pada siklus sebelumnya. Yang kedua yaitu mencarikan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu membuat tindakan mencari solusi. Yang kedua itu pada tahap kedua yaitu pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah pengembangan rencana tindakan agar lebih meningkat lagi semangat belajar peserta didik dalam penerapan model pembelajaran NHT atau Neighborhood Together pada mata pelajaran sejarah dengan materi dasar-dasar ilmu sejarah. Pada tahap ketiga yaitu observasi. Peneliti mencatat proses yang terjadi dalam tindakan model pembelajaran, mencatat masalah-masalah yang tidak diharapkan yang terjadi dalam pelaksanaan tindakan siklus kedua. Tahap terakhir yaitu yang pertama tes evaluasi model penerapan model pembelajaran NHT Neighborhood Together pada mata pelajaran sejarah mengenai materi dasar-dasar ilmu sejarah. Yang kedua menganalisis hasil pengamatan dan untuk memperoleh gambaran bagaimana dampak dari tindakan yang dilakukan, hal apa saja yang perlu diperbaiki sehingga diperoleh refleksi yang telah dilakukan. Yang terakhir yaitu menganalisis hasil pengamatan untuk memperoleh gambaran bagaimana dampak dari tindakan yang dilakukan, hal apa saja yang perlu diperbaiki sehingga diperoleh refleksi kegiatan yang dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu sumber data. Data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah data yang benar-benar diperoleh dari sumber yang dipercaya keabsahannya. Sumber data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer ini merupakan data yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru sejarah, dan siswa SMA Negeri 7 Gorontalo Utara. Yang kedua yaitu data sekunder. Data ini berupa data yang diperoleh secara tertulis dan digunakan sebagai bahan terhadap objek peneliti. Baiklah, itulah hasil proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.